welcome to Octagon Task Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum. Hai jutawan, jumpa lagi sama aku Siti Ainun Nikmah di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Salam merdeka. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya jutawan. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan vlog yang bertemakan sains dalam teknologi. Kira-kira teknologi apa itu? Teknologi itu adalah kipas angin. Kipas angin ini sudah ada pada zaman dahulu. Nah, yang menggunakan hanya orang-orang tertentu seperti seorang raja. Karena pada masa itu, kipas angin ini dianggap sesuatu yang sakral dan hanya digunakan pada upacara keagamaan. Kipas angin juga menjadi simbol kekuatan seorang raja. Kalian pernah berpikir nggak, gimana sih kipas angin yang semula seperti ini bisa menjadi kipas angin yang modern seperti sekarang ini? Terus siapa sih penemunya? Perubahan energi apa sih yang dihasilkan dari kipas angin listrik yang ada sekarang ini? Langsung saja kita simak penjelasanku yuk. Oke. Kipas angin pada zaman dahulu merupakan kipas angin yang masih tradisional atau manual. Cara menggunakannya masih menggunakan tenaga tangan manusia. Kipas angin pertama ditemukan sekitar 4000 tahun silam pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen yang digali pada tahun 1922. Kipas angin telah ditemukan beribu tahun silam dan telah digunakan oleh beberapa negara di dunia, seperti bangsa Mesir, Yunani, Roma, dan Cina. Saat itu, kipas angin memiliki berbagai macam bentuk dan fungsi. Sekitar tahun 1500 Masehi, Italia menjadi negara yang pertama kali memproduksi kipas angin. Pada saat itu, kipas angin menjadi simbol kemakmuran dan kemewahan seseorang. Hingga beberapa abad kemudian, kipas angin menjadi salah satu komoditas perdagangan. Di negara Spanyol sendiri, kipas angin beralih fungsi sebagai alat untuk mendinginkan udara. Kipas angin ditemukan oleh seorang warga Amerika bernama Schuyler Scott Wheeler pada sekitar tahun 1882. Pada mulanya, kipas yang ditemukan Wheeler hanya menggunakan dua baling-baling dan belum menggunakan penutup. Baling-baling pada kipas angin listrik dapat bergerak dengan cepat karena dibantu dengan motor listrik. Perputaran cepat ini mampu menghasilkan hembusan angin yang kencang, sehingga terasa dingin atau sejuk. Kipas angin listrik sederhana inilah yang menjadi cikal bakal dari kipas angin modern, salah satu teknologi terbaru yang terus dilakukan inovasi. Perkembangan kipas angin lebih lanjut dikembangkan lagi oleh Philip H. Diel. Pada tahun 1904, ia menambahkan sendi split roll pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat berputar kurang lebih 180 derajat. Penemuan ini kemudian diproduksi secara massal dan dijual ke pasaran. Kipas angin merupakan salah satu contoh dari penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat gak jutawan, apa itu energi dan bagaimana bunyi hukum kekekalan energi? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Bunyi hukum kekekalan energi yakni energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kipas angin bukanlah alat untuk menghasilkan angin, karena sesungguhnya angin itu sudah ada dan bergerak kemana-mana. Kipas angin lebih berfungsi untuk menggerakkan angin sehingga terjadi sirkulasi udara. Semakin cepat pergerakan kipas angin, maka angin pun akan semakin cepat sehingga terjadi perubahan suhu udara yang terasa dingin atau sejuk di tubuh. Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin listrik adalah perubahan energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak.
Cara kerjanya adalah saklar yang dinyalakan akan timbul arus listrik yang menuju ke bagian kumparan stator motor. Barulah gaya gerak listrik akan timbul dan rotor motor menjadi berputar. Nantinya pada bagian ujung rotor yang ada kipasnya akan berputar sesuai dengan skala yang dimiliki oleh kipas angin tersebut. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada vlog berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.